Injil Matthew, pasal 15. Sesudah itu beberapa orang Farisi dan ahli Taurat datang dari Yerusalem untuk bertemu dengan Yesus. Mereka berkata kepadanya, "Kami tidak setuju dengan murid-murid-Mu yang tidak mengikuti adat istiadat nenek moyang kita. Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Jawab Yesus, "Dan aku juga tidak setuju dengan kalian yang melanggar berbagai perintah Allah hanya untuk menaati adat istiadat nenek moyang kita. Misalnya, Allah memerintahkan, hormatilah ayah dan ibumu, dan orang yang menghina ayah atau ibunya harus dihukum mati. Tetapi kalian mengajarkan bahwa kita boleh berkata kepada ayah atau ibu kita, 'Aku tidak bisa membantumu lagi karena aku sudah berjanji untuk memberikan semua hartaku kepada Allah.' Menurut kalian, kalau kita melakukan itu, kita tidak wajib lagi menghormati ayah atau ibu kita. Berarti kalian membatalkan perintah Allah hanya untuk mengikuti adat istiadat nenek moyang. Hai kalian orang munafik, tepat sekali nubuatan Yesaya tentang kalian waktu dia berkata, 'Mulut mereka memuji aku dan mengaku ingin hidup dekat denganku, tetapi hati mereka menjauhi aku. Percuma saja mereka menyembah aku, karena mereka hanya mengajarkan aturan-aturan manusia yang bukan aturanku.'" Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata, "Kalian semua dengarkanlah aku dan berusahalah untuk mengerti. Apapun yang kita masukkan ke dalam mulut tidak membuat kita najis di mata Allah. Tetapi apa yang keluar dari mulut kita, itulah yang menentukan najis atau tidaknya kita di mata Allah." Lalu kami murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Apakah engkau tahu bahwa orang Farisi tersinggung karena perkataanmu itu?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tumbuhan yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Kita tidak usah pedulikan orang-orang Farisi itu. Mereka seperti orang buta yang menuntun sesama orang buta. Tentu saja kedua-duanya akan jatuh ke dalam lubang." Petrus berkata, "Guru, jelaskanlah kepada kami arti kiasan tentang kenajisan tadi." Jawab Yesus, "Kalian juga belum mengerti? Tentu kalian tahu bahwa setiap makanan yang masuk melalui mulut turun ke dalam perut, lalu keluar melalui pembuangan air besar. Tetapi yang keluar dari mulut, yaitu perkataan, berasal dari hati. Itulah yang menentukan apakah seseorang najis atau tidak di mata Allah. Karena dari dalam hatilah berasal semua pikiran jahat, termasuk pikiran untuk membunuh, berzina, berbagai dosa percabulan, mencuri, berbohong, dan menjelekkan orang. Hal-hal seperti itulah yang membuat orang najis, bukan karena dia tidak membasuh tangan sebelum makan." Kemudian Yesus bersama kami murid-muridnya meninggalkan tempat itu dan pergi ke daerah sekitar Tirus dan Sidon. Lalu seorang wanita bangsa Kanaan dari daerah itu datang kepadanya sambil berteriak-teriak, "Tuhan, keturunan Daud, tolonglah saya. Anak perempuan saya dikuasai setan dan sangat menderita." Yesus sama sekali tidak menjawab dia, sehingga kami meminta kepada Yesus, "Guru, suruhlah perempuan itu pergi, karena dia terus saja mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Allah mengutus aku hanya untuk menggembalakan domba-domba Israel yang tersesat." Tetapi wanita itu datang mendekat, lalu sujud di hadapannya dan berkata, "Tuhan, tolonglah saya." Jawab Yesus kepadanya, "Kamu bukan orang Yahudi. Kalau aku menolongmu, itu sama seperti orang yang mengambil makanan anak-anaknya dan memberikannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar, Tuhan. Biar anak-anak Yahudi makan lebih dulu. Tetapi biasanya anjing-anjing memakan sisa makanan yang jatuh dari meja tuan-tuan mereka." Kemudian Yesus menjawab, "Ibu, kamu sangat percaya kepadaku. Karena itu terjadilah sesuai dengan yang kamu minta." Dan saat itu juga anaknya pun sembuh. Yesus meninggalkan daerah itu dan kembali berjalan di pinggir Danau Galilea. Dia naik ke sebuah bukit dan duduk di sana. Lalu banyak sekali orang berdatangan kepadanya. Di antara mereka ada yang lumpuh,
pincang, buta, bisu, dan menderita berbagai penyakit yang lain. Orang banyak itu meletakkan orang-orang sakit di hadapan Yesus dan Dia menyembuhkan mereka. Orang banyak itu terheran-heran melihat bahwa orang yang tadinya lumpuh atau pincang bisa berjalan dengan baik, yang bisu bisa berbicara, dan yang buta bisa melihat. Karena itu mereka semua memuliakan Allah Israel. Kemudian Yesus memanggil kami murid-muridnya dan berkata, "Aku merasa sangat kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka bersama-sama aku dan sekarang mereka tidak punya makanan lagi. Aku tidak sampai hati menyuruh mereka pulang kelaparan. Jangan-jangan mereka pingsan dalam perjalanan." Kami berkata kepadanya, "Di tempat sepi begini, tidak mungkin kita bisa membeli roti untuk orang sebanyak itu." Yesus bertanya, "Ada berapa roti yang kalian punya?" Jawab kami, "Hanya 7, dan ada beberapa ikan kecil." Lalu Dia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Yesus mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Setelah mengucap syukur, Dia menyobek-nyobek roti dan menyuir-nyuir ikan itu, lalu memberikannya kepada kami untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Semua orang makan sampai kenyang. Kemudian makanan yang tersisa dikumpulkan sebanyak 7 keranjang besar. Jumlah orang yang ikut makan kira-kira 4.000 laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Sesudah itu Yesus menyuruh mereka pulang. Lalu Dia bersama kami naik perahu dan pergi ke daerah Magdala. Tuhan yang penuh belas kasihan, Engkau melihat iman mereka yang mencari-Mu dengan tekun. Sembuhkan hati kami sebagaimana Engkau menyembuhkan orang sakit dan memberi makan kepada banyak orang. Hilangkan setiap prasangka dan bukalah kami pada anugerah-Mu yang tak terbatas. Jadikan kami bersyukur atas setiap pemberian yang berasal dari tangan-Mu. Dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin.